Selamat datang kembali di Castu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali untuk belajar menganalisa suatu saham untuk tanggal 30 Juni 2021. Di video kali ini saya akan membahas dua buah saham. Yang pertama adalah saham BBRI, melanjutkan dari pembahasan saya terhadap saham BBRI di video sebelumnya. Dan juga yang kedua saya akan membahas saham PPRO atau PT PP Property Tbk. Kita akan masuk dalam pembahasan, tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dulu diklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa diklik likes-nya karena satu like saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang mau minta request saham-saham apa saja yang mau dibantu dalam menganalisa, boleh tulis di kolom komentar. Tulis saja nama perusahaannya atau tulis saja nama sahamnya apa. Misalnya minta untuk menganalisa Bank BCA, bisa tulis Bank BCA atau BBCA. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan analisa saya terhadap saham tersebut. Kita langsung masuk dalam pembahasan. Simak terus videonya sampai habis. Oke, kita sudah berada di chart BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Hari ini adalah memiliki current price di 3.900. Harga masih bergerak naik turun karena masih jam bursa saham. Oke, sekarang kita lihat di sini harga berada masih di atas Fibonacci 618. Ini ada Fibonacci 618 di garis 3760. Nah, bagi kalian yang mau beli di hari tanggal 30 Juni 2021, bisa dilihat dulu, kita wait and see ya, karena kemarin ini sudah sempat memantul di titik ini. Sempat memantul di sini, lalu dia naik, dan lalu setelah 1, 2, 3 hari, setelah 3 hari dia kembali turun, dan hari ini tepatnya tanggal 29 Juni 2021 open di harga bawah sini 3860, yang dimana itu lebih rendah dari support sebelumnya, yang dimana ini ada harga di 3880, dan dimana ini sedang mendekati ke 3840 support yang pernah saya buat di video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang mau ngambil ini bisa, kalau misalnya dia besok atau tanggal 30 Juni dia turun, dikoreksi sedikit sampai 3840, boleh beli di harga 3840, dan tapi jangan langsung beli gitu aja. Tunggu dulu sampai sesi kedua. Kalau sesi pertama dia close masih di atas dari 3840, pas sesi kedua dia nyentuh ke 3840, mungkin baru boleh bisa dibeli di situ. Tapi kalau sesi pertama dia menembus dari support 3840 ini, kita tunggu dulu sampai dia close bursa pada hari itu harus di atas dari support 3840 atau di atas dari 3880. Harus di atas dari ini, atau minimal biar cari amannya harus pokoknya harus di atas 3880 ini. Kalau sudah di atas ini baru itu menandakan akan naik. Tapi kalau dia turun menjebol dua support yang minor support ini,
maka dia fix akan ke 3760. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa saham BBRI ini memiliki gap yang cukup besar di bagian sini. Di Oktober 2020 ini punya gap yang sangat besar. Jadi kalau dia tembus di 3760, dia berhasil breakdown, jangan dibeli dulu sampai dia kembali di atas support 3760, baru boleh dibeli, karena biar dia menutup dari gap yang ada dulu, baru itu aman untuk dibeli. Nah, kalau belum menutup tapi sudah breakdown, kita tunggu lagi sampai dia close di harga sini. Jangan FOMO. FOMO itu apa? FOMO itu kayak tergesa-gesa pengen beli. Jangan kayak gitu, karena itu beresiko menambah kerugian. Nah, kita lihat kalau misalnya dia turun, kita beli di harga-harga yang tadi saya sebutkan. Lalu bagaimana kalau harga ini naik? Nah, kalau dia naik, kan dia sekarang berada di harga 3900. Nah, ini bisa di tanggal 30 Juni bisa dibeli di kalau si candlestick itu closing di harga di atas dari candlestick hari ini. Misalnya candlestick hari ini kan belum close ya. Hari ini bursa belum close, misalnya dia close hari ini di 3900, berarti dia harus kalau mau beli, harga pergerakan saham saat itu harus di atas dari 3900, baru di next day baru kita boleh beli. Itu untuk amannya dalam BBRI. Bisa kita lihat juga di sini ada moving average 20 dan moving average 50 yang sedang mendekati seperti ini, yang dimana seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya bahwa ada golden cross dan ada dead cross. Nah, kalau yang di sini kan ada golden cross. Nah, di sini nih baru mau dead cross. Ini hati-hati di sini, kalau sampai dia dead cross dia akan turun. Dia akan melanjutkan trend bearish. Tapi kalau dia tidak jadi, kemungkinan dia bisa naik. Jadi seperti itu. Lalu setelah kita beli, kita harus menentukan target price di mana untuk kita menentukan harga untuk kita taking profit atau TP atau ambil keuntungan. Nah, kita bisa TP di sini. Didukung oleh Fibonacci 0,5 dan juga memiliki beberapa candlestick yang menyentuh harga 3980 ini. Jadi kalau kita ngambil di 3880 untuk amannya, kita bisa jual di harga 3980. Nah, keuntungan yang didapat itu sekitar 2,5%. Kita bisa langsung TP di sini karena ini cukup kuat resistance di sini, didukung oleh candlestick yang ini, lalu ada candlestick yang ini, ini di sini ada 3 candlestick, 1 2 3. Di sini ada 1 candlestick, di sini ada 1 lagi candlestick. Jadi ini cukup kuat untuk di harga 3980. Dan di sini resistance di 388 support maksud saya, support di 3880 ini juga cukup kuat karena didukung di sebelah sini ada open candle di sini, lalu di sini ada close, lalu di sini itu ada di bagian tengah-tengah dari candle ini. Jadi ini juga bisa dibilang cukup kuat. Sebelum saya lanjutkan, saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah murni dari cara saya menganalisa suatu saham, terutama dalam hal ini adalah BBRI. Kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu PPRO. Di sini kita bisa lihat ada PP Property Tbk. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.
yang memiliki harga current price saat ini adalah Rp76 per lembar. Ini adalah saham gorengan. Kalau di sebelumnya yaitu saham BBRI itu adalah saham bukan saham gorengan ya, maksudnya dia memiliki market cap yang besar. Sementara untuk PT PP Property Tbk memiliki market cap yang hanya sebesar 4,9 triliun rupiah. Ini cukup kecil. Kalau mau beli saham-saham gorengan seperti ini harus lebih hati-hati karena resikonya juga cukup besar dibandingkan dengan saham-saham seperti BBRI, BBCA, lalu ada BNI, bukan maksud saya BBNI, GGRM. Saham-saham besar itu masih beresiko lebih kecil dibanding dengan PPRO. PPRO ini market cap-nya hanya 4,9 triliun. Seperti yang saya lakukan di video sebelumnya waktu di BBRI, saya melakukan dulu analisa secara fundamental. Di sini bisa kita lihat secara market cap-nya di sini. Setelah kita lihat market cap-nya, kalian bisa mencari siapa pemilik dari PT PP Property. Masyarakat memegang berapa, semakin kecil masyarakat memegang itu akan menjadi semakin bagus. Setelah kita melihat secara laporan keuangan, kita melihat secara fundamental, secara keseluruhan, baru kita lihat secara technical analysis. Di sini kita sudah berada di chart PPRO. Di sini saya akan buang dulu. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita akan lihat dulu secara monthly seperti yang saya lakukan di video saya sebelumnya, yaitu tentang BBRI. Nah, di sini adalah bentuk dari PPRO atau PT PP Property Tbk. Nah, di sini ada masa di mana saham ini tidur, yaitu di sebelah sini ada harga tidak bergerak sama sekali di harga Rp50. Ini biasanya orang nyebutnya sahamnya lagi tidur. Nah, karena itu juga saham ini juga disebut sebagai saham gocap atau saham 50-an karena harganya di sekitar 50. Kita akan lihat secara daily karena biasanya orang yang main PPRO ini mainnya itu cepat. Langsung beli, langsung TP, beli TP, beli TP gitu. Kita buang dulu. Seperti di chart sebelumnya bahwa yang warna merah ini adalah moving average 20 dan yang warna hijau adalah moving average 50. Bagi kalian yang belum tahu moving average 20, apa itu moving average 20? Lalu apa kegunaan dari moving average? Lalu kenapa orang-orang menggunakan moving average 20? Bisa lihat di playlist saya yang membahas tentang moving average. Di situ saya membahas secara tuntas dan lengkap mengenai moving average, tentang cara penggunaannya sebagai support dan resistance, lalu tanda-tanda jika terjadi golden cross ataupun dead cross, itu saya bahas lengkap di video itu. Saya bagi dua part video moving average. Oke, kita kembali pembahasan kita mengenai PPRO. Kita bisa lihat di sini chartnya cenderung turun dari awal dia di sini harganya, lalu dia saat ini sudah berada di Rp76, masih terus bergerak karena masih jam 11.35. Oke. Nah, kita bisa lihat juga di sini kita akan gunakan Fibonacci retracement. Nah, bagi kalian juga yang belum tahu penggunaan Fibonacci retracement atau juga belum mengerti apa itu Fibonacci, kegunaannya dari saham ini menganalisa, boleh lihat juga di link deskripsi saya, link playlist namanya adalah technical analysis.
klik di situ, ada pembahasan saya mengenai Fibonacci. Saya membahas secara lengkap tentang deret Fibonacci, lalu saya juga membahas penggunaan Fibonacci dalam chart suatu saham. Nah, kita sudah menarik seperti ini. Saya tarik dari swing low yang sebelah sini. Ada swing low dan saya tarik ke swing high. Jadi saya mau mencari dia mau turun sampai harga berapa. Saya akan zoom. Oke, bisa kita lihat di sini dia sekarang berada di harga Rp76. Oke, dan di Fibonacci ini memiliki garis di harga Rp75 di Fibonacci 618. Nah, ini kalau kalian mau beli bisa beli langsung di Fibonacci 618 dan juga langsung di TP atau langsung take profit di 79 di harga sini, atau Fibonacci 0,5 karena didukung oleh beberapa candlestick seperti candlestick ini 1, 2, 4. Ada 4 candlestick, lalu di sebelah sini ada beberapa candlestick yang mendukung di harga 79. Jadi untuk PPRO kalau mau ngambil di 75, 76 bisa langsung diambil dan langsung TP cepat di 79. Itu untuk target pertama, ataupun bisa juga kita langsung ambil ke target kedua di mendekati Fibonacci 382 karena di sini didukung oleh beberapa candlestick yang ada di sebelah sini di harga Rp82. Nah, di sini bisa kita lihat dia ada beberapa candlestick yang menyentuh di sebelah sini. Jadi ini merupakan resistance yang cukup kuat dari Fibonacci dari saham PPRO ini. Kalau kalian mau ngambil langsung di 75, 76, TP 79 atau 82. Tapi kalau dia berhasil breakdown atau di sini kan dia ada sampai menembus tadi ke 72. Kalau sampai dia close di 72 maka dia akan turun ke harga sini 70. Dan bagi kalian yang sudah punya di 76, 75 bisa average down kalau sudah mantul di harga 70 baru diambil lagi, karena di sini juga didukung oleh banyak candlestick yang bergerak harga fluktuasi di daerah sini. Sehingga angka 70 merupakan support yang kuat. Kalau ngambil 70 langsung bisa TP di 75 untuk target pertama. Dan atau untuk target kedua bisa langsung jual di 79 karena untuk 79 ini memiliki candlestick yang banyak di sini ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini sebutannya saham gorengan. Jadi untuk pergerakan saham itu jadi lebih cepat dan juga jadi kerugian dan keuntungan yang bisa kita dapatkan jadi cepat gitu. Misalnya kita ngambil di sini nih, tadi dia open pagi di 75, lalu dia sempat turun cepat di sesi pertama sampai 72, hingga saat ini dia sudah naik di 77. Jadi fluktuasinya itu cepat sekali dan ini kita harus bergerak, harus menganalisa juga secara cepat dan tepat agar kita tidak salah dalam pengambilan keputusan, baik itu beli ataupun jual. Nah, bagi kalian yang mau kayak untuk diinvest, untuk menyimpan, disimpan dalam waktu yang lama, sepertinya menurut saya lebih baik untuk mainnya itu per daily aja. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini memiliki pattern yang hampir mirip. Bentuknya naik seperti ini, lalu dia turun, naik 2 kali, terus turun, terus tidur. Saya takutnya kalau sampai dia
ternyata mengikuti dari pola sebelumnya, maka nextnya dia akan tidur. Makanya untuk main daily kita bisa ngambil cepat langsung di harga yang tadi saya sebutkan. Oke, sekian dulu dari saya mengenai dua saham yang saya bahas hari ini. Apabila ada saham yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan subscribe-nya, karena satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan bagi kalian yang merasa konten ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa klik likes-nya, karena satu like saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terlihat dan terdengar pada video ini merupakan opini pribadi saya dan saya tidak dibayar oleh siapapun dan apapun. Semua yang ada di dalam video ini hanya untuk keperluan edukasi. Terima kasih atas perhatiannya.